Jadi gini Bu Susan, sesuai dengan rencana kita kemarin, kita akan melakukan atau saya akan melakukan supervisi terkait pelaksanaan pembelajaran Bu Susan di kelas. Namun sebelum melakukan observasi atau supervisi tersebut, kita akan melakukan percakapan terlebih dulu yang disebut dengan pra-observasi. Tujuannya begini Bu Susan, supaya nanti Bu Susan itu lebih siap dalam mengajar dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah Bu Susan tersedia? Oke, baik Bu Susan. Dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan Bu Susan yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Susan terapkan dalam pembelajaran nanti? Baik Bu, terima kasih. Tujuan pembelajaran berkaitan pembelajaran di kelas adalah siswa mampu mendeskripsikan bentuk dan unsur-unsur aljabar. Terus melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan discovery learning. Oke, berarti tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk aljabar melalui model pembelajaran discovery learning. Oke, baik Bu Susan. Nah, nanti dengan tujuan dan model ini area pengembangannya apa saja yang ingin Bu Susan inginkan? Area pengembangannya adalah siswa bisa keterampilan, terus sikap dan pengetahuan. Oke, berarti di sini Bu Susan ingin mengembangkan 3 poin berarti ya. Yang pertama pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oke, baik Bu Susan. Berarti bagaimana rencana atau rancangan yang telah Bu Susan siapkan supaya tujuan dan area pengembangannya Ibu rancang tadi bisa tercapai nanti dalam pembelajaran? Mungkin dari segi metode pembelajarannya, strateginya, dan metode-metode apa yang telah Bu Susan siapkan? Metode yang saya siapkan yaitu discovery learning. Di situ saya akan membagi siswa itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan saya beri yaitu tentang membuat puzzle dengan soal-soal pendidikan. Yang kedua dengan kita pakai LKPD. Yang ketiga yaitu kelompok yang ketiga itu siswa membuat ringkasan dengan video yang telah saya berikan. Oke, berarti di sini dapat disimpulkan kalau Bu Susan mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, ya, ada tadi video, ada gambar, gitu ya. Oke. Terkait seperti ini Bu Susan, apa saja media-media yang telah Bu Susan siapkan atau rancang supaya diferensiasi konten yang telah Bu Susan rancang ini bisa berhasil? Media yang saya Bu? Yang pertama itu video, yaitu LKPD, yaitu gambar. Itu media yang akan saya bawa dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi medianya ada berupa video ya, video untuk anak yang audio berarti ya. Kemudian ada gambar untuk anak visual, dan nanti juga ada puzzle atau LKPD untuk anak yang kinestetik. Baik Bu Susan. Nah, nanti Bu Susan ngajarnya di kelas berapa dan jam berapa? Saya ngajarnya nanti di kelas 75. Jam pertama dan kedua. Oke, berarti di kelas 75 jam pertama dan kedua. Oke, nanti saya akan masuk di sana pada jam yang telah ditetapkan ya Bu Susan ya. Oke, baik Bu Susan. Nanti juga Bu Susan ketika pelaksanaan supervisi dilaksanakan, saya akan melakukan proses penilaian terkait bagaimana Bu Susan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian dari segi kegiatan pembelajarannya, dan juga nanti saya akan lihat dari segi Bu Susan melakukan asesmen ya, dan bagaimana prosesnya nanti. Baik Bu Susan, nanti setelah observasi kita juga akan melakukan percakapan Bu Susan ya. Percakapan namanya pasca supervisi atau pasca observasi, nanti akan didampingi langsung oleh PP saya Bu Asnah hari Sabtu insya Allah Bu Susan. Oke. Baik Bu Susan, terima kasih waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga nanti supervisinya, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, baik, terima kasih Bu Susan. Sama-sama Bu. Sukses selalu. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar anak ibu hari ini? Sehat Bu.
Alhamdulillah. Nah, ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Azan, silakan siap. Siap gerak. Kepada Ibu Guru. Hormat gerak. Tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ketua kelas Razan. Siapa hari ini yang tidak hadir? Nadine, Bu. Nadine, kenapa dia ada suratnya? Ya, Bu. Mana? Dah, hari ini Nadine tidak hadir karena dia sakit ya. Kita doakan semoga Nadine cepat sembuh. Dah, siapa lagi? Cuma Nadine yang nggak hadir? Iya. Dah. Dah, sebelum kita mulai pembelajaran kita setiap pagi yaitu pembiasaan pagi yaitu menyanyikan lagu profil Pancasila. Ya, silakan berdiri anak ibu semuanya. Dah. Aku yang ingat ya. Dah, perhatikan ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandengan tangan negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita untuk Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh Tuhan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskanlah untuk kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sekali lagi ya.
bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita siaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, silakan anak ibu duduk semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, selanjutnya kita mempunyai kesepakatan kelas ya. Dah, kesepakatan kelas dalam belajar. Dah, silakan anak ibu Olive baca yang pertama Olive. Apa? Saling menghargai dan menghormati. Berarti kita sama harus saling menghargai dan menghormati. Dah, lanjut yang kedua Rifat. Mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan guru. Nanti kalian harus mendengarkan apapun penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga Nadia. Berarti dalam pembelajaran kita harus hadir tepat waktu. Yang keempat sama-sama. Bekerja sama dan saling membantu. Berarti kita harus bekerja sama dan saling membantu. Yang kelima, ayo sama-sama. Menjaga kebersihan kelas. Berarti kelas kita harus bersih. Ngerti anak ibu semuanya? Ngerti, Ibu. Ngerti? Dah. Kalau udah ngerti, dengarkan ibu lagi ya. Dah, untuk minggu kemarin kita sudah belajar ya. Sudah belajar juga tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa kita belajar kemarin anak ibu? Sebutlah. Ayo. Berarti kita minggu kemarin sudah belajar tentang bruto, neto, dan tara. Dah, untuk materi selanjutnya kita belajar tentang aljabar. Apa materi kita hari ini? Aljabar. Nanti ibu akan memberi kalian menonton video. Sebelum kalian menonton video, ibu jelaskan dulu ya. Aljabar. Aljabar ya. Sekarang ibu akan memberi kalian contoh. Contoh bentuk aljabar. Dah, ini ibu mempunyai apa namanya ini? Spidol. Spidol. Sekarang spidol ini ibu anggap dia sebagai X. Berarti ibu anggap sebagai X. Ini apa namanya? Pena. Pena ini ibu anggap sekarang sebagai Y. Ya, sebagai apa? Y. Dan ini ibu ada dua buku. Ini apa namanya? Buku. Buku ini ibu anggap sekarang yaitu Z. Ya. Jadi kalian tentukan nanti bentuk aljabarnya bagaimana. Berarti kalau spidol ini ibu anggap tadi sebagai apa? X. Pena ibu sebagai apa? Dan buku ibu sebagai apa? Kalau sekarang ibu suruh kalian menentukan bentuk aljabarnya. Spidol ini kalau ibu bentukkan aljabarnya menjadi apa dia? 4 apa? Menjadi 4. Bagus sekali. Kalau pena ibu ini, kalau ibu bentuk aljabarnya 3Y. Dan buku ibu ini 2Y. Berarti anak ibu sudah tahu ya. Contohnya ya. Kalau sudah tahu kita lanjut. Dah, asesmen awal. Nah, di asesmen awal ini ada 2 pertanyaan yang ibu berikan kepada kalian. Sebelum kita melanjutkan materi, ada 2 pertanyaan yang ibu berikan. Yang pertama, apa pertanyaannya? Yuk, silakan baca sama-sama. Bagaimana kita bisa menentukan suku aljabar? Berarti bagaimana nanti kita bisa menentukan suku aljabar. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ada beberapa macam unsur aljabar yang kamu ketahui. Sebelum kita melanjutkan materi, kalian harus menjawab ya. Ibu kasih kertas stick note untuk kalian untuk menjawabnya. Nanti kita tempel ke depan.
Nah, bagi kecil sama-sama. Lagi ya satu. Dia warna-warni. Ya boleh kalian jawab satu, boleh jawab kedua-duanya, boleh terserah. Yuk cepat. Bagi ya, yuk cepat. Nah, yuk terus. Dah, ayo silakan. Dah, silakan kalian jawab. Sudah? Belum? Gunting tadi mana guntingan? Gunting tadi nih? Gunting. Nulis lah Regina tuh suruh nulis lain. Lupa nih Regina suruh simpan makanan. Ayo cepat. Regina mana? Kenapa nggak ada? Kasih Regina juga. Masih ada. Ayo cepat. Arkan, tolong bantu ibu sebentar kan. Dah, yuk. Yuk cepat. Sudah? Ayo cepat. Nanti kita tempelkan, ayo. Ayo, udah. Sudah. Bawang lewat dulu itu mik buku wak mana cara keluar buku nggak tak buku netek. Yuk sudah. Oh sudah kita tempelkan ke depan. Ayo. Femi. Ya silakan tempelkan. Ayo. Ada apa yang tadi? Nah itu salah kan? Nah seharusnya gini tadi. Makanya lemnya Ami ada itu. Yuk. Makanya lihat stick note tuh. Tempelkan aja, ayo. Yuk cepat. Ya nggak apa-apa, ayo. Lanjut. Ayo satu-satu ya. Tunggu dulu temannya yang lain. Tunggu dulu satu-satu kata ibu. Tunggu dulu satu-satu. Tunggu temannya dulu. Baru temannya sudah duduk baru kita maju. Yuk yang lain. Ayo yang lain mana lagi? Ayo. Nah yang lain. Ayo cepat-cepat, cepatlah. Saya banyak tadi, ayolah. Yang lain mana? Sudah. Ini saja yang menampilkan. Dah. Dari hasil asesmen awal ibu dapatkan dari kalian adalah mencari variabel. Katanya ada koefisien suku. Ada berapa macam unsur aljabar yang kamu ketahui? Berarti variabel, koefisien, suku, konstanta. Bagus. Berarti kalian ada belajar di rumah berarti ya. Nah, untuk tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti ibu namakan kelompok yang pertama yaitu kelompok negatif.
Dan kelompok kedua itu Ibu namakan kelompok positif dan kelompok ketiga adalah kelompok nol. Dah duduk kan, berkelompok kan? Dah Bu, dah. Tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini adalah untuk peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk aljabar dan dapat menggunakan variabel, konstanta, suku, dan koefisien dalam bentuk aljabar. Berarti itu tujuan materi kita ya. Nah, pembagian tugas kelompok lagi. Dah, untuk kelompok ini, kelompok 1, namakan yaitu kelompok 1 tadi kelompok negatif. Nah, berarti kelompok negatif. Yang ini sebelah kiri Ibu kelompok negatif. Dan di tengah Ibu adalah namanya kelompok 0. Ya, kelompok 0. Nah, sebelum kita memulai materi, kita ice breaking dulu. Oke, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri semuanya. Ice breakingnya adalah ice breaking matematika ya. Kabataku, oke. Kali bagi tambah kurang. Oke. Dah, 2 kali ya. Saat kita ice breaking konsentrasi. Kalau Ibu bilang konsentrasi, kita mulai ya. 2 kali tepuk tangannya nanti. Nah, ice break, ya. Konsentrasi. 2 kali ya. Ibu ulang sekali. Konsentrasi. Dah, konsentrasi ya. Tepuk matematika. 2 kali ya. Nanti kalau kita ulang lagi. 1, 2, 3. Tepuk matematika. Apa dia? Kali. Bagi. Tambah. Kurang. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Tepuk matematika. Kali. Bagi. Tambah. Kurang. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Dah. Selanjutnya silakan kalian simak nanti video yang akan kalian simak ya, video yang akan Ibu tampilkan. Oke? Silakan kalian tonton. Suatu hari, ini dan bisa juga yang berada di komplek tempat tinggal mereka. Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seti membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Seti jika menggunakan konsep aljabar ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi? Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita akan coba memetakan persoalan ini dan disebut tadi dalam bentuk aljabar ya. Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seti membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Bu Seti membeli 1X ditambah 3Y. Nah, gampang kan? Pada suatu aljabar terdapat unsur-unsur yaitu
variabel atau kubah, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dituliskan dengan huruf kecil. Koefisien itu bilangan yang menyertai variabel. Konstanta yaitu bilangan yang tidak disertai variabel. Suku yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta saja. Contohnya, ada suatu bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 10. Maka dapat kita katakan bahwa variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah x dan y. Koefisien dari x adalah 2 dan koefisien dari y adalah 3. Konstantanya adalah 10 dan sukunya ada 3 buah suku, yaitu 2x, 3y, dan 10. Nah, kawan-kawan bisa dimengerti bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana sih caranya menyatakan buah yang dibeli oleh Bu Yeni dan Bu Seni tersebut dalam bentuk aljabar. Itu proses aljabar juga bisa dipakai untuk permasalahan-permasalahan lainnya dalam kehidupan sehari-hari loh. Selamat, hari ini pengetahuanmu bertambah 1. Dah, sudah ngerti anak ibu? Dah, kalau sudah, kita lanjut nanti ibu pembagian kelompok, diskusi kelompok ya, diskusi kelompok berarti kelompok negatif. Dah, kelompok negatif nanti yaitu membuat ringkasan, ya, di aplikasi yang dibuat, ibu kasih ya. Yang kelompok negatif bikin puzzle. Dah, yang kelompok positif dia meringkas materi dari video tadi. Yang kelompok negatif, yang kelompok 0 ibu kasih dia membuat LKPD. Ya. Kelompok ini apa nanti? Kelompok negatif ya. Kelompok positif negatif. Ya, itu tuh. Nah, ini LKPD-nya. Silakan kalian jawab. Berapa 3? Dan lanjut, kelompok negatif ini puzzle-nya. Ini kasih gunting, nanti digunting. Itu nanti dari soal. Ya, kalau bisa pakai moderator lah. Berempat. Oke. Per orang ya pakai moderator. Udah? Kelompok negatif, udah. Kelompok positif, udah. Kelompok 0, ya presentasi kita lagi ya. Nah, untuk presentasi, ibu yang menentukan. Iya, yang tampil. Oke. Nah, kalau yang tampil, kalau kelompok negatif tadi dia membuat puzzle ya. Kalau kelompok positif membuat apa tadi? Rangkuman. Kalau kelompok 0 LKP. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita pakai ice breaking dulu. Kayaknya anak ibu agak kurang semangat ya. Supaya lebih semangat, kita pakai ice breaking dulu. Ice breakingnya kita lihat ke kanan positif, ke kiri negatif, ke belakang 0. Nah, berarti sesuai dengan nama kelompok kita pada pagi hari ini. Oke? Nah, silakan berdiri semuanya. Kenapa? Sakit perut? Enggak. Kalau sakit perut, ibu suruh keluar. Boleh, permisi. Dah. Saya mulai. Nah, tepuk matematika. Boleh lihat ibu dulu juga boleh. Ya, tepuk matematika. 2 kali aja. 2. Positif. Negatif. 0. Nah, ya angkat kepalanya ke belakang ya. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk matematika. Positif, negatif, 0. Sekali lagi kita ulang biar lebih semangat. 1, 2, 3.
positif, negatif, nol. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita mulai Kita mulai presentasi kelompok. Tunggu dulu. Nah, kelompok yang tampil yaitu kelompok mana bagusnya? Kita mulai dari, kalau sebelah ini apa tadi? Negatif. Nah, negatif atau positif? Sebelah kanan kita positif. Iya, sebelah kiri negatif. Nah, kita mulai dari kelompok positif. Silakan kelompok positif maju ke depan. Yuk. Nah, yuk, berempat orang. Berempat, berlima kalian. Biar siapa? Nah, yuk. Yuk. Assalamualaikum. Bisa pakai apa? Itu ditempelkan. Ya. Nah, ini ada. Tempelkan. Mana apa tadi? Kelompok negatif. Sibuk sudah. Biarlah. Dah. Enggak usah. Nah, ya udah. Lanjut lah. Yang lain silakan dengar temannya. Ya, siapa moderatornya? Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, ada bagian kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Athena Fauzar Ramadan. Di sebelah kiri saya Laila Dedika, Masa Alesta, Baiklah, ayo kita masuk ke presentasinya. Nah, sekarang baca soal. Apa yang dibacakan oleh kami. Dan baca. Nah, terus Pak. Bila saya akan membacakan soalnya. Teman-teman, dapatkah kalian membaca putih menulis di bawah ini? Ya. Dengan menyelesaikan soal di dalam kolom dasar yang terhadap bersifat penjumlahan dan pengurangan aljabar agar dapat menyusun gambar dengan cepat. Nah, Soal yang pertama, 2x ditambah x sama dengan 3x. Soal nomor 2, 5x ditambah 2 dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 2x tambah 6. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kita jumlahkan bilangan tersebut dengan variabel yang sama, yaitu 5x ditambah dengan 3x. Kemudian 2 dikurang dengan 4. Soal nomor 3, 3x ditambah 2y dikurang 3x sama dengan, jawabannya 2y. Karena 3x dikurang dengan 3x sama dengan 2. Soal nomor 4, 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y sama dengan 4x 6x dikurang 2y. Nomor 5, 2a ditambah 5b dikurang 3a ditambah c dan ditambah 9. Jadi min a ditambah 5b ditambah
ditambah 9. Nomor 6. 3A ditambah 5B dikurang 4B ditambah 2A. Jawabannya 5A ditambah 5 ditambah 6. Nomor 7. 22X ditambah 12Y ditambah 6X dikurang 9Y. Jawabannya 28X tambah 3Y. Soal nomor 8. Di dalam kurung 7A ditambah 48 1B ditambah 8A dikurang 6B. Jawabannya 15A kurang 2B. Soal nomor 9. 10B ditambah 11 dikurang 2B dikurang 5. Jawabannya 8B ditambah 16. Jadi teman-teman, ini apa ada yang bertanya? Jelaskan itu bentuk gambar. Baiklah, dari puzzle yang kami susun, puzzle tersebut membentuk kota Indonesia. Berarti dari tanya lah kawan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ngerti? Tanya lah. Baiklah, kami tutupnya seperti ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dari kelompok tadi yang tampil berarti dia menyusun puzzle ya. Dari soal nanti dia akan menyusun puzzle. Jadi puzzle itu setelah disusun akan membentuk peta Indonesia. Dah, selanjutnya kelompok 0 dulu. Oke, silakan maju. Yuk. Ayo cepat. Bisa sendiri dikit lagi. Biar nampak. Nah, lah. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 0 ingin menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator Asia Indonesia, kenapa nama saya Pusatologi dan sebelumnya sesuai ya Dika. Nah, Kegiatan 1 akan disampaikan oleh Nafisa. Di sini sudah ada keterangannya, yaitu di sekitar kita banyak orang menyatakan banyaknya suatu benda menggunakan satuan kumpulan dari banyaknya benda tersebut. Misal, satu karung, satu gelas, satu keranjang apel, satu kartu sendiri, dan lain-lain. Pada tabel di bawah ini, misal, X menyatakan banyaknya apel, Y menyatakan banyaknya mangga, sedangkan Z menyatakan banyaknya stroberi. Maka di bawah di sini sudah menyediakan gambar apel, mangga, dan stroberi. Gambar pertama ada 2 apel. Bentuk ajakannya adalah 2X. Karena di keterangan di sini sudah disimbolkan bahwa apel disimbolkan dengan X. Keterangannya adalah 2 apel. Sedangkan mangga 1B yaitu simbolnya Y. Keterangannya itu 1 mangga. Di sini ada 3 stroberi berarti bentuk ajakannya adalah 3Z sama dengan 3 stroberi. Dan di sini sudah digabungkan dengan mangga dan apel. Jadi bentuk ajakannya menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 4 apel ditambah dengan 2 mangga. Yang terakhir sudah menggabungkan semua anggota buah-buahan. Yang pertama ada 1X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 4
mulai, saya akan menerangkan kegiatan kedua. Kasih gambar tuh. Ganti tukar. Ya. Marilah kita amati gambar dua ini, kemudian isilah titik-titik yang ada dengan jawaban yang tepat. Pertama, ada gambar banyaknya. Geser sini dikit, biar nampak. Banyaknya pulpen Pi juga, bagus. Kedua, banyaknya pulpen beda, 2 dus dan 3 pulpen. 3, banyaknya pulpen Rina adalah 1 dus tambah 2 pulpen. Jika dus disimbolkan dengan Miringkan badannya dikit biar kelihatan teman di belakang. Ya itu. jika dus disimbolkan dengan huruf A, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah bentuknya banyaknya pulpen Ani adalah 2A. 2 adalah koefisien dan A adalah variabel. Banyaknya pulpen Rina adalah 2A tambah 3. 2 adalah koefisien, A adalah variabel, dan 3 adalah konstanta. Banyaknya pulpen Rina adalah 1A tambah 2. 1 adalah koefisien, A adalah variabel, 2 adalah konstanta. Berdasarkan contoh di atas, manakah definisi dari variabel, koefisien, dan konstanta yang tepat? 1. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas adalah variabel. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak membuat variabel adalah koefisien. 3. Faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar adalah suku. Juga kegiatan 3 akan disampaikan oleh Habibi. Apakah yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Aljabar adalah sebuah bilangan yang menggunakan simbol atau huruf yang belum diketahui. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah mengerti? Nah, yuk. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tunggu size breaking lagi. Udah siap semuanya? Udah dapat semuanya? Nah, ada yang belum lagi? Berapa buah lagi? Udah? Ayo cepat. Udah, ayo cepat. Silakan kalian kerjakan. Kalian perhatikan tes formatifnya. Iya. Lagi nih, dijelaskanlah supaya kelihatan. Nah. Sudah? Sudah, ayo. Kalau sudah dikumpulkan per kelompok nanti kasih sama ibu. Satu orang aja
Sudah? Kalau sudah silakan kumpul. Kelompok negatif. Sudah apa belum? Dah. Kalau sudah kita lanjutkan. Gimana tesnya? Alhamdulillah mudah? Ya. Alhamdulillah. Dah, kita lanjut refleksi ya. Di refleksi ini Ibu mempunyai 2 pertanyaan. Dah, sekarang Ibu kasih yang pertanyaan yang pertama. Dah, siapa yang ingin membaca? Tunjuk tangan. Refleksi Ibu ini. Nah, Ami, ayo Ami. Yang pertama, ayo. Apa yang kamu rasakan saat belajar matematika hari ini? Nah, berarti apa yang kalian rasakan saat belajar matematika hari ini? Nah, apa yang kalian rasakan? Senang. Memuaskan. Apa lagi? Memuaskan. Memuaskan. Dah. Terus yang kedua. Silakan baca. Siapa yang mau baca lagi? Tangan. Nah, ayo. Reza lah. Tadi Deca juga udah pernah. Ayo, Reza. Apa tantangan saat kamu belajar matematika hari ini? Apa tantangan kalian saat belajar matematika ini? Mengerjakan LKPD. Saat mengerjakan KPD. Saat apa lagi? Menyusun puzzle. Apa lagi? Membuat rangkuman. Berarti tantangan kalian ada 3 tadi ya. Yang kelompok negatif yaitu membuat puzzle. Kelompok positif membuat rangkuman. Dan kelompok 0 membuat LKPD. Dah, kalau kalian menulis tuh harus agak dijelaskan dikit ya. Dah. Sudah ngerti anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti sudah refleksi, sudah semuanya. Nah, sekarang ibu contohkan ya. Ibu membawa, ibu membeli buku. Misalnya ibu membeli buku. Nah, ibu membeli buku 5 buah. Berarti ibu membeli buku 5 buah. Buku itu ibu misalkan dia dengan A. Nah, buku, dia ada ibu membeli buku, pena dan pensil. Berarti buku, pena dan pensil. Nah, berarti buku ibu anggap sebagai X, pena ibu anggap sebagai Y, dan pensil ibu A. Ulangi ya, buku ibu anggap sebagai apa tadi? A. Pena ibu anggap sebagai apa tadi? C. Pensil ibu anggap sebagai apa tadi? C. Nah, C. Sekarang ibu membeli 5 buah buku. Berarti ibu membeli 5 buah buku. Berarti ibu membeli 5 buah buku. Nah, berarti ibu membeli 5 buah buku. Dan pena ibu membeli 3 buah pena. Nah, 3 buah pena ibu ya. 5 buah buku dan 3 buah pena. Kemudian ibu membeli pensil 1 buah pensil. Nah, dari anak ibu siapa yang bisa menuliskan bentuk aljabarnya? Siapa? Nah, ayo. Silakan bentuk aljabarnya ya. Bagaimana bentuk aljabarnya? Gimana?
Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Ah, kenapa ya? Apa yang kurang tepat? Ah, ya boleh. Boleh kita bikin 1C? Boleh. Boleh kita bikin C saja? Boleh. Nah, tepuk tangan untuk teman kita. Dah. Sudah ngerti anak ibu? Sudah. Ah, ada yang kata teman kalian tadi, Bu. Boleh seperti ini, Bu. 5A ditambah 3B ditambah 1. Ini 1C tadi ya. Ini C. Boleh, Bu, dibikin seperti ini? Boleh. Boleh. Boleh ya? Nah, boleh. Boleh pakai 1C, boleh pakai C saja. Ngerti? Ngerti anak ibu? Ngerti semuanya? Nah, kalau mengerti, ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu semuanya. Dan untuk tugas kalian di rumah, nah, ibu nanti memberi tugas kalian di rumah yaitu tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Nah, tugas kalian nanti di rumah apa? Apa tugasnya? Pengurangan Dan penjumlahan bentuk aljabar. Berarti anak ibu nantinya membuat tugas tentang penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, anak ibu semuanya? Nah, nanti soalnya akan ibu kirim ke grup ya. Ke grup kelompok grup kelas. Nah, dah. Itulah materi kita pada hari ini. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Dan tugas kalian untuk minggu depan, tolong kalian kumpulkan tepat waktu. Jadi kalian kumpulkan minggu depan. Oke? Nah, sebelum ibu masuk, tugas kalian sudah ada di atas meja ibu. Oke? Ingat kesepakatan kelas kita setiap hari, setiap minggunya ya, atau setiap pembelajaran atau pertemuan. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam Bu Il. Baik, apa kabar Bu Susan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Susan tahu tidak kenapa Bu Susan saya panggil hari ini? Oh Bu, karena kemarin kita melakukan observasi, sekarang kita melakukan observasi. Oke, berarti Bu Susan paham ya. Tujuan kita melakukan percakapan hari ini adalah melakukan percakapan pasca observasi terkait supervisi yang telah saya lakukan kemarin Bu Susan. Baik, terkait ini Bu Susan, pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti ya akan saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menggali lagi ya apa harapan Bu Susan ke depannya. Pertama Bu Susan yang ingin menanyakan ya, gimana perasaannya kemarin ketika saya masuk untuk mensupervisi Bu Susan kemarin? Perasaan saya Bu, pas Bu masuk awalnya Bu itu deg-degan, cemas juga, karena lama-kelamaan setelah itu saya sudah terbiasa dengan Ibu di dalam kelas. Oke, berarti Bu Susan kemarin merasa cemas berarti ya, karena merasa diamati berarti ya, takut salah atau bagaimana berarti ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian terkait pelaksanaan pelajaran kemarin, apakah Bu Susan merasa sudah sesuai belum pelaksanaan kemarin dengan rencana yang sudah Bu Susan rancang sebelumnya? Kalau menurut saya Bu, kemarin itu saya patok yaitu 80% ketercapaian pembelajaran saya. Berarti 80% yang Bu Susan sudah tercapai, tinggal 20% lagi. Ya, berarti 20% ini terkait dengan hambatan mungkin ya Bu Susan. Bisa nggak Bu Susan ceritakan apa saja hambatan dan kendala yang Bu Susan rasakan kemarin?
hambatan yang saya rasakan kemarin yaitu ketika saya tidak menggunakan media atau gambar dalam bentuk portfolio. Karena itu kelemahan saya, Bu. Kelemahan saya menggunakan IT. Jadi karena kelemahan saya di dalam IT, saya menggunakan media atau gambar lain dengan menggunakan benda-benda yang ada di dalam kelas tersebut. Misalnya saya contohkan dengan menggunakan spidol atau buku. Luar biasa sekali, berarti cepat tanggap khususnya. Khususan kemarin pelajaran lebih kontekstual, itu dengan merupakan contoh-contoh dengan benda-benda yang ada di kelas. Baik, terkait kompetensi lagi besar, kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kira-kira khususan dari pembelajaran yang sudah khusus laksanakan kemarin, kompetensi apa saja yang ingin khususan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu kompetensi pedagogik, di mana dalam kompetensi ini ternyata kemampuan pembelajaran saya kurang tercapai. Jadi saya menggunakan kompetensi pedagogik Mengenai materi ya. Oke, terus juga saya salah satu guru dari segi IT-nya ada yang ingin khususan kembangkan? Kembangkan IT ya, nanti seandainya saya juga ingin menggunakan media yaitu berbentuk apa nanti. Oke, berarti itu saja berarti ya. Oke, sementara berarti ada 2 kompetensi ya. Pertama dari segi pedagogik terkait dengan pembelajaran, yang kedua itu profesional ya, bagaimana seorang guru itu bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik itu dengan menggunakan IT. Supaya ini Bu Susan, 2 kompetensi yang ingin Bu Susan kembangkan tadi itu bisa tercapai, siapa nanti akan Bu Susan ajak untuk berkolaborasi? Nanti saya akan mengajak salah satu guru matematika juga, sama seperti saya, yaitu Ibu Elvi. Iya, Bu. Kenapa saya mengajak Ibu Elvi? Karena saya lihat Ibu Elvi dalam bagian IT-nya lebih bisa dibandingkan saya. Saya bisa mengajak kolaborasi dengan Ibu Elvi. Elvi guru matematika ya, jadi dengan ada bisa sharing juga ya bagaimana materi-materi dan juga dari segi IT memang betul disebut Elvi itu bagus. Baik Bu Susan, kapan nih rencana-rencana tadi yang akan dilaksanakan kolaborasi tadi itu? Insya Allah saya laksanakan minggu depan ya Bu. Insya Allah akan saya coba. Oke, minggu depan ya, artinya lebih cepat lebih baik berarti ya. Luar biasa sekali, semangat Bu Susan. Terakhir Bu Susan, pertanyaannya terkait dengan observasi kemarin atau supervisi yang saya laksanakan kemarin terhadap Bu Susan, apa harapan Bu Susan ke depannya terkait dengan pembelajaran supaya lebih baik ke depannya? Harapan saya nanti Bu, harapan saya yaitu jika dalam pembelajaran nanti saya bisa membuat siswa itu lebih menarik dan lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Oke, harapan Bu Susan siswa merasa lebih tertarik dengan pembelajaran, gitu kan? Ini bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih luar biasa sekali Bu Susan. Terima kasih Bu Susan atas jawaban-jawabannya hari ini. Luar biasa sekali jawaban yang saya dapatkan. Semoga harapan-harapan yang Bu Susan harapkan tadi, rencanakan tadi mudah-mudahan tercapai di depan. Amin. Sukses selalu Bu Susan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.